Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Statistika Pendidikan untuk mahasiswa semester 4 ya. Untuk pertemuan yang pertama atau materi yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian statistika. Apa sih statistika? Kemudian kenapa kita perlu mempelajari tentang statistika pendidikan di semester 4 ini? Nah, nanti akan kita ulas bersama-sama dalam pertemuan pertama ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi pengertian statistika, mari kita buka terlebih dahulu pertemuan ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan pertama ini terkait dengan pengertian statistika, kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian statistika dan statistik. Karena antara statistika dan statistik ini memiliki pengertian yang berbeda. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan macam-macam statistik. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menggali peranan statistika dalam penelitian pendidikan. Jadi apa sih fungsi statistika dalam penelitian pendidikan yang nantinya mungkin statistika ini bisa berfungsi, bisa berguna bagi mahasiswa saat melakukan penelitian baik dalam skripsi ataupun penelitian-penelitian lain ya. Baik, dari kompetensi tersebut, maka ada 4 materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah tentang pengertian statistika, yang kedua kita akan membahas tentang pengertian statistik, kemudian yang ketiga kita akan mempelajari jenis-jenis statistika, yang keempat kita akan mempelajari tentang peran statistika dalam pendidikan. Baik, sebelumnya kita akan menggali terlebih dahulu atau mengkaji terlebih dahulu. Kenapa sih perlu statistika? Mungkin sebagian besar mahasiswa sudah mengetahui tentang statistika karena statistika ini merupakan satu materi yang ada di satu kajian ya, bahan kajian yang mungkin pernah ditemui oleh mahasiswa baik di tingkat SD, SMP ataupun SMA. Dalam mata pelajaran matematika. Karena memang statistika ini merupakan salah satu bagian dari materi matematika pada umumnya. Nah, statistika ini merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang mana kehidupan manusia itu tidak terlepas dari data. Ya, data itu apa? Data itu merupakan catatan atau kumpulan fakta atau segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Jadi kalau baru prediksi itu bukan merupakan data. Tapi contoh data ini seperti ini ya. 69.000 orang terkena virus corona. 1.669 tewas dan 9.419 sembuh. Nah, ini diambil dari www.news.detik.com pada tanggal 16 Februari 2020. Artinya data ini sudah keadaan ini sudah terjadi. Ya, dan diperoleh data bahwa sekian orang terkena virus, sekian orang ini meninggal dunia, kemudian sekitar 9.419 ini sembuh. Ini merupakan data, karena merupakan fakta, ya, fakta yang ada di lapangan. Yang diambil, fakta tersebut diambil pada tanggal 16 Februari 2020. Contoh lain, ya, di sini Prodi PAI memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Fakultas Agama Islam UAA. Ya, ini juga merupakan fakta, karena memang pada kenyataannya Prodi PAI itu memiliki jumlah mahasiswa terbesar di antara prodi-prodi lain di Fakultas Agama Islam. Ya, sepertiga mahasiswa dari hampir setengah mahasiswa di FAI itu merupakan mahasiswa PAI. Mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan ini merupakan data. Karena memang fakta yang ada ditunjukkan dengan data, dengan informasi dari bagian akademik.
Kemudian di sini sebanyak 31% siswa kelas 4 SD di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung memperoleh nilai USBN PAI di bawah 70. Ini juga merupakan data. Data yang diperoleh dari data USBN Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Kaloran. Ini pada tahun USBN terakhir itu berarti tahun 2019. Pada tahun 2019. Nah, ini juga merupakan data. Contoh simpel data itu misalkan ada, misalkan saya mengenakan jilbab berwarna hitam. Maka data yang bisa diperoleh oleh mahasiswa tentang saya itu adalah Budian menggunakan jilbab berwarna hitam atau jilbab yang dikenakan Budian itu berwarna hitam. Itu juga merupakan data. Contoh lagi. Misalkan tinggi badan saya adalah 158, maka tinggi badan Budian 158 cm. Itu juga merupakan data. Jadi informasi yang merupakan fakta atau memang benar-benar terjadi di lapangan. Kalau tadi tinggi badan itu merupakan hasil dari pengukuran. Saya diukur tinggi badannya menggunakan alat ukur, ya. Oke, itu merupakan data. Jadi nanti mahasiswa bisa mencari berbagai macam contoh data yang sederhana saja di sekitar mahasiswa, ya. Oke, kemudian mengapa perlu statistika? Nah, ini contoh ada data seperti ini, ya. Ada data. Biasanya nanti kalau teman-teman menjadi guru, atau nanti ada yang sebagian ada yang menjadi dosen, pasti tidak akan terlepas dari data nilai dari siswa atau nilai dari mahasiswa, ya. Nah, seperti ini contohnya. Data nilai USBN PAI tahun 2017-2018 di Kecamatan Kaloran. Data seperti ini. Nah, ini kan kalau datanya disajikan seperti ini saja, itu kita kurang mendapatkan informasi informasi secara global, informasi secara menyeluruh. Karena ini per siswa. Jadi untuk perbaikan itu untuk perbaikan pembelajaran ke depannya, apa sih yang dibutuhkan? Itu kita perlu menyederhanakan data ini, sehingga data ini bisa memberikan rekomendasi perbaikan apa sih yang nantinya diperlukan, terus berapa sih nilai siswanya yang lebih dari KKM. Ini kan tidak ada, ya, tidak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu statistika. Apa sih yang akan dibahas dalam statistika? Nah, yang pertama dari data yang kita kumpulkan itu kita data yang ada di lapangan, maka kita bisa yang pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan data ini. Jadi sebenarnya ini tuh ada, kalau ini sudah terkumpul ya, sudah dikumpulkan. Jadi mungkin nanti ada juga kalau selain data nilai ini mungkin di wilayah desa ya, di wilayah desa itu kan ada data-data dari masing-masing dusun. Nah, itu bagaimana kita mengumpulkan data itu sehingga kita bisa memanfaatkan data yang ada untuk keperluan pembangunan desa. Nah, yang pertama kita perlu mengumpulkan data. Jadi data itu dikumpulkan dengan angket atau dengan tes. Nah, kalau ini data nilai USBN ini dikumpulkan oleh guru melalui tes. Jadi siswa mengerjakan tes dulu, baru nanti dapat data berupa nilai masing-masing siswa. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data. Nanti masih ada banyak lagi cara-cara untuk mengumpulkan data. Nah, ini merupakan bagian dari statistika. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan data. Kemudian setelah data terkumpul, itu kita perlu menyajikan data. Data seperti ini yang ada dalam bentuk tabel ya, ini masih kurang mudah untuk dibaca. Nah, untuk lebih mudah dibacanya, kita bisa menyajikan data-data seperti ini dalam bentuk diagram. Ya, bisa juga dalam bentuk tabel yang lebih sederhana. Ya, diagram itu berbagai macam jenis ya, ada diagram batang, diagram garis, ada diagram lingkaran, ya, itu akan lebih memudahkan kita atau nanti stakeholder ya, atau yang memanfaatkan data itu lebih mudah untuk membaca data yang kita miliki.
Nah, ini salah satu fungsi dari statistika. Yang kedua adalah menyajikan data. Setelah dikumpulkan, bagaimana kita menyajikan data? Setelah disajikan, kemudian kita dapat menganalisis bagian mana sih yang lemah dari data itu, bagian mana yang memunculkan masalah, bagian mana yang bisa kita perbaiki dari data yang ada. Nah, kalau data nilai ini nanti terkaitnya dengan KKM ya biasanya. Jadi ada berapa siswa sih yang nilainya di bawah KKM? Perlu nggak adanya remedi? Kemudian perlu nggak adanya pengayaan? Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari hasil analisis data. Nah, setelah kita menganalisis, kita bisa menarik kesimpulan. Oh, ternyata ya, dari data yang ada ini sudah 80% yang mencapai KKM. Hanya ada 20% yang belum mencapai KKM. Jadi, 20% tersebut bisa kita adakan dari 20% siswa tersebut kita bisa ikutkan dalam kegiatan remedi atau lain sebagainya. Nah, inilah fungsi dari statistika, teman-teman semuanya. Jadi fungsi statistika adalah yang pertama itu kita bisa mengumpulkan data, atau ini merupakan tahapan-tahapan yang ada dalam statistika ya. Jadi bisa mengumpulkan data, setelah data terkumpul maka bagaimana kita menyajikan data, setelah data disajikan maka perlu kita analisis. Jadi ada bagaimana cara menganalisis data tersebut. Setelah kita analisis maka kita bisa menarik kesimpulan dari data yang kita miliki. Oke, kemudian itu ya, mengapa statistik itu perlu dipelajari? Karena di sini pengertian statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Nah, sekarang dari yang pertama, tadi kan ini statistika merupakan cara untuk mengumpulkan data. Di sini ada beberapa penjelasan atau beberapa penjelasan tentang pengumpulan data ya, khususnya terkait dengan metodenya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan data? Jadi data itu bisa dikumpulkan melalui wawancara. Jadi kita nanti menanyai sumber informan atau informan ya, atau sumber informasinya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui tentang metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, terus perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru seperti apa, maka kita bisa melakukan wawancara. Biasanya ini dilakukan oleh mahasiswa pada saat KKN PPL ya, karena manfaat dari KKN PPL, salah satu manfaat dari KKN PPL itu mahasiswa dapat menghimpun data sehingga nanti dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsinya. Jadi ini dilakukan wawancara. Kemudian fokus group discussion. Biasanya di sini kalau fokus group discussion kita mengumpulkan beberapa narasumber atau beberapa sumber informasi atau informan ya. Jadi misalkan kita butuh informasi dari siswa, dari guru, dari kepala sekolah, maka kita bisa mengumpulkan orang-orang tersebut. Guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, siswa, ya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kita kumpulkan jadi satu, kita bisa menanyai sumber-sumber informasi tersebut. Kemudian survei, kalau survei ini biasanya digunakan angket. Atau kuesioner. Kalau teman-teman kan pernah mengisi kuesioner ya di portal masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh Universitas Alma-Ata untuk mengetahui informasi tentang kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran di Alma-Ata. Nah, ini nanti juga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengumpulkan data dari siswa di sekolah atau data tentang pembelajaran ini daring misalkan. Bagaimana sih sebenarnya persepsi siswa di MAN 1 Yogyakarta tentang pembelajaran daring, kesulitan apa yang dihadapi oleh oleh siswa MAN 1 Yogyakarta terkait pembelajaran daring. Nah, ini mahasiswa bisa nanti mengumpulkan datanya dengan menggunakan metode survei. Kemudian yang keempat adalah observasi. Kalau observasi sudah tidak asing lagi ya, jadi mahasiswa mengamati langsung di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah studi dokumen.
Kalau studi dokumen ini mahasiswa harus mencari berbagai sumber referensi yang memang terkait dengan data yang kita inginkan. Nah, itu merupakan beberapa contoh metode pengumpulan data. Selanjutnya, untuk menyajikan data, ya, yang bagian statistika yang kedua kan menyajikan data. Ini ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam menyajikan data yang telah dikumpulkan. Yang pertama, mahasiswa bisa menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel contohnya seperti ini. Kemudian diagram batang, ya. Tentu saja berdasarkan namanya, diagram itu menyajikan batang-batang yang menginterpretasikan terhadap data yang kita miliki. Kemudian ada diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram pencar. Nanti bagaimana cara membuat diagram-diagram ini akan kita praktekkan bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Kemudian setelah kita menyajikan data, maka kita bisa menganalisis data berdasarkan penyajian data yang dimiliki. Jadi yang pertama ini ada menganalisis data ada dua jenis dalam statistika. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang kedua ada analisis inferensia. Nah, apa bedanya? Untuk analisis deskriptif ini hanya menandai atau characterizing atau merangkum, summering sekumpulan data tanpa berusaha menarik kesimpulan. Jadi data yang ada itu ditentukan gambaran umumnya. Nah, gambaran umum tentang data ini terdiri dari mean atau rata-rata, ya ini tidak asing lagi bagi mahasiswa. Jadi ada rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, kemudian modus, ya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Ada ukuran letak data, ada kuartil, desil, persentil. Jadi nanti kalau untuk ukuran letak data ini adalah bagaimana kita membagi data menjadi beberapa bagian yang sama banyak, ya. Kemudian ada ukuran keragaman data, yaitu yang kita gunakan adalah varian dan standar deviasi. Artinya nanti dalam ukuran keragaman data ini kita akan mengetahui penyimpangan data-data terhadap nilai tengahnya. Nah, ini merupakan analisis deskriptif tanpa kita mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Kemudian ada analisis inferensia. Kalau analisis inferensia, ini kita dituntut untuk menarik kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel yang layak. Nah, di sini kalau untuk analisis inferensia, ini biasanya digunakan saat kita meneliti sejumlah sampel. Ya, sejumlah sampel. Jadi misalkan populasi yang saya ambil itu adalah seluruh mahasiswa Alma-Ata. Nah, karena saya memiliki keterbatasan, maka saya hanya mengambil sampel saja atau contoh dari anggota populasinya. Misalkan saya hanya mengambil 10 mahasiswa dari Fakultas Agama Islam, 10 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan, 10 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, 10 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, maka 10 kali 5 fakultas yang ada ya, jadi hanya 50 mahasiswa yang saya ambil. Yang mana 50 mahasiswa tersebut mewakili mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Alma-Ata. Nah, artinya 50 itu merupakan sampel dan mahasiswa Alma-Ata kan sekitar 2000 ya, 2000 mahasiswa itu sebagai populasinya. Nah, kalau kita hanya menganalisis 50 mahasiswa dari 2000 mahasiswa, maka nanti kita perlu analisis inferensia. Jadi kita perlu menarik kesimpulan secara umum, ya. Nah, dalam analisis inferensia ini ada dua jenis nanti, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang mana kalau untuk statistik parametrik ini harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Ada normalitas, ya, distribusi normal, sampel random, berskala interval atau rasio, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk statistik non-parametrik ini alat bantu untuk analisis data yang tidak harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, ini merupakan contoh analisis inferensia, yang mana nanti semuanya ini kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ini analisis data
Nah, ini untuk sejarah perkembangan statistika. Yang mana tahun 1700-an itu yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Ada tabel frekuensi, rataan, dan ragam. Kemudian di tahun 1800-an berkembang. Tidak hanya tabel, tapi juga sampai histogram atau sampai pada kurva normal. Kemudian untuk tahun 1893 sampai 1912 ini berkembang lagi. Carl Person itu menemukan tentang bagaimana menentukan koefisien korelasi, bagaimana menentukan analisis regresi. Kemudian di tahun 1876 sampai 1937 ini booming tentang uji T-student atau uji T yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih ya. Kemudian R.A. Fisher ini tahun 1925 menemukan analisis varian dan rancangan percobaan. Nah, ini terus berkembang ya tentang statistika. Jadi semakin lama sampai sekarang ini ada tentang statistika multivariat juga ada. Ini sampai sekarang juga ada statistika non parametris. Itu juga merupakan perkembangan dari statistika. Baik, kemudian nah ada tadi statistika ya, kalau statistika adalah ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, kemudian penyajian data, analisis data, sampai pada penarikan kesimpulan terhadap data yang ada. Nah, sedangkan statistik itu berbeda makna lagi. Apa itu statistik? Statistik merupakan karakteristik dari sampel. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada 50 sampel, maka karakteristik ini bisa jadi rata-rata dari 50 data tadi. Itu merupakan karakteristik dari sampel. Sedangkan karakteristik dari populasi ini disebut parameter. Kalau saya meneliti tentang populasi atau saya tadi awalnya kan hanya mengambil 50 sampel. Nah, ternyata saya tidak cukup. Saya bisa melakukan penelitian terhadap populasi, yaitu seluruh mahasiswa di Alma Ata. Jadi 2000 mahasiswa tadi saya ambil datanya. Nah, karakteristik dari populasi tadi atau rata-rata dari 2000 data tadi itu disebut sebagai parameter. Kalau rata-rata dari 50 data yang saya contohkan tadi itu disebut sebagai statistik. Nah, ini bedanya ya. Oke, kemudian jenis-jenis statistika, ini tadi sudah ya, ada statistika deskriptif sama statistika inferensia. Yang mana statistika deskriptif ini dia tidak sampai pada penarikan kesimpulan. Hanya menggambarkan data saja berdasarkan tabel, diagram, grafik, rata-rata, modus, median, kuartil, desil ya, sampai simpangan baku. Itu merupakan statistika deskriptif. Tapi kalau statistika inferensia ini sampai pada penarikan kesimpulan. Oke, kemudian peran statistika dalam penelitian pendidikan. Ini peran statistika ini bisa membantu kita untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari populasi. Kemudian bisa juga sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi kalau kita akan membuat contohnya ya, kita membuat tes atau membuat angket, itu tidak asal membuat. Ya. Jadi nanti setelah kita menyusun kisi-kisinya, kemudian menyusun angket atau menyusun tesnya, itu masih perlu diuji. Diuji apa? Validitasnya. Benar nggak sih angket yang kita miliki ini sudah tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur? Nah, itu menggunakan uji validitas, serta ditambah uji reliabilitas. Nah, ini merupakan bagian dari statistika. Kemudian membantu peneliti menentukan metode yang tepat untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, kemarin ada kakak tingkat kalian yang konsultasi ya, khususnya bimbingan saya. Itu konsultasi tentang apa sih metode yang tepat untuk mengumpulkan data penelitian, ya? Apakah diperlukan wawancara? Apakah diperlukan angket? Perlu nggak tesnya? Perlu nggak untuk
alat untuk mengukur aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif. Kemudian perlu nggak wawancara? Nah, itu nanti disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Jadi dari tujuan penelitian kita akan memperoleh metode-metode penelitian metode yang tepat untuk mengumpulkan data penelitian yang kita butuhkan. Kemudian selain itu juga peran statistika ini membantu peneliti untuk menyajikan data sehingga lebih komunikatif. Biasanya kalau di dalam skripsi yang sifatnya adalah kuantitatif, ya, skripsi yang sifat penelitiannya dan penelitian kuantitatif itu diperlukan penyajian data menggunakan entah itu tabel, entah itu diagram. Karena dengan diagram atau tabel itu lebih memudahkan pembaca untuk memberikan makna terhadap data yang dimiliki. Kemudian alat untuk analisis data seperti uji hipotesis. Jadi setelah disajikan maka apa yang dibutuhkan? Statistikanya apakah cukup statistika deskriptif atau perlu statistika inferensia? Kalau inferensia apakah nanti menggunakan uji T, regresi atau yang lainnya, ya. Ini merupakan fungsi dari statistika. Oke, kemudian ini referensi yang bisa diaju oleh mahasiswa. Oke, ada The Statistics of Problem Solver. Ini untuk Research and Education Association. Kemudian ada pengantar statistika dari Walpole ini yang biasa digunakan, ya. Ada di perpustakaan, mungkin bisa diakses secara online, ya, oleh mahasiswa. Kemudian ada Statistika Method in Education and Psychology. Ada dari Glass dan Hopkins. Kemudian ada juga penerapan statistika untuk penelitian pendidikan. Misalkan nanti mahasiswa sudah punya buku statistika yang lain, boleh digunakan. Ya, karena saya tidak membatasi referensi yang digunakan oleh mahasiswa. Jadi ini materi yang pertama kita tentang pengertian statistika. Silahkan nanti dibaca lagi karena materi ini sudah ada di e-learning kita, ya. Jadi nanti bisa di-download kemudian dibaca-baca lagi. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan tersebut di forum diskusi. Oke, jadi sekian penjelasan tentang pengantar statistika yang merupakan pertemuan pertama kita atau materi pertama kita. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa sekalian dan sukses selalu serta jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu untuk mahasiswa baik PAI maupun BGMI. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dulu, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.